li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian Masjid Al-Ukhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya pagi hari ini, Pak, Bu? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Kita masih bersyukur dan harus selalu bersyukur karena masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat waktu luang dan kesempatan, dan yang sangat kita harus syukuri, kita mendapatkan nikmat yang paling agung, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam yang hanya Allah berikan kepada siapa saja dari hamba-hambanya yang dikehendaki. Salawat serta salam marilah selalu kita curahkan, kita limpahkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, kerabatnya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan insya Allah kepada kita semua para pengikutnya yang setia dan istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian Masjid Al-Ukhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pertengahan bulan Zulhijjah ini kita datangan guru kita, yaitu Ustadz Oke Setiawan. Seperti biasa, materi-materi beliau selalu menjadikan insyaallah pribadi-pribadi kita ini lebih semangat dalam menjalani hidup, dan mudah-mudahan kita dicas atau diisi power untuk menjalani hidup ini sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Dan tema yang akan dibahas oleh Ustadz Oke Setiawan yaitu tentang salah paham kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tema ini benar-benar harus kita pahami, harus kita simak agar tidak kemudian ketika pulang dari masjid kita masih memiliki suatu gagal paham bagaimana memaknai materi yang beliau sampaikan. Oleh sebab itu, nanti ketika beliau menyampaikan ayat-ayat suci Al-Quran, marilah kita sama-sama menyimak, mendengarkan, dan menahan diri untuk tidak berbicara satu dengan lainnya, dan kita fokus. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadikan ilmu yang bermanfaat dan menjadikan amal soleh, dan mudah-mudahan menjadi amal jariah buat kita kelak. Kepada guru kita Ustadz Oke Setiawan, waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah Masjid Al-Ukhwah, mari sebelum kita kajian kita berdoa sebentar, membaca ta'awud, basmalah, salawat Nabi, dan baca kitab suratul Fatihah. Mari kita mulai bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ya alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du.
Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, hari ini saya akan mengupas ya, mungkin mudah-mudahan Bapak Ibu menyadari itu. Kalau tidak ya dengan pemahaman yang nanti disampaikan akan semakin sadar di dalam menjalani kehidupan ini, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan sesuai dengan cita-cita kita bersama, bahagia dunia dan akhirat ya. Karena semua orang pasti menuju ke sana. Berarti pertanyaan kedua, kalau kita ingin bahagia di akhirat, pasti harusnya di dunia pun bahagia, karena akhirat itu refleksi dari kehidupan kita di dunia ya. Jelas ya Bapak Ibu ya. Baik, sekarang pertanyaan saya Bapak Ibu, ini kan temanya salah paham kepada Allah. Orang salah paham itu biasanya kenapa Bapak dan Ibu? Misalnya suami sama istri ya ribut atau cekcok, kan intinya dia itu salah paham ya. Orang salah paham itu kenapa Bapak dan Ibu? Orang salah paham, memaksakan keinginan, enggak, egonya, iya tidak sepaham. Makanya dia salah paham kan Pak? Atau gini, namanya salah paham itu betul atau tidak, persepsi istri dan persepsi suami itu berbeda. Jadi misalnya istri ngomong pikirannya A, si suami pikirannya B, kan akhirnya jadi tidak nyambung kan Bapak Ibu. Maka muncullah di situ yang namanya salah paham, akhirnya menjadi suatu permasalahan, kan sering begitu kan. Atau misalnya anak dan orang tua, ketika misalnya persepsi anak dan orang tua berbeda, maka akan timbul suatu perdebatan. Kalau dua-duanya nggak bisa menerima, akhirnya rame dan ribut, kan begitu kan. Jadi intinya ternyata kesalahpahaman itu karena berbeda persepsi. Apa yang diinginkan si A, apa yang diinginkan si B berbeda. Jelas nih Bapak dan Ibu nih. Jadi kalau kita tidak ingin salah paham, apa yang harus kita lakukan? Menyamakan persepsi antara pikiran A dan pikiran B, disamakan, dicari titik tengahnya. Makanya mungkin Bapak Ibu juga sering di dalam misalnya kepengurusan masjid kan musyawarah, mufakat. Itu kan artinya mencari titik temu antara pemikiran Bapak Ibu yang berbeda-beda, kan seperti itu kan. Sampai mengambil kesimpulan. Kalau susah pun akhirnya voting, kan seperti itu ya. Jadi intinya kalau Bapak Ibu dari awal sudah salah paham, salah persepsi, maka akan selalu terjadi permasalahan. Paham ini Bapak Ibu ini? Ya, baik. Sekarang hal yang paling mendasar yang harus Bapak Ibu sadari, misalnya secara umum, saya balik lagi ya, semua orang diuji oleh Allah ya. Ada yang menyatakan ujian, ada yang menyatakan masalah, silahkanlah. Tapi pertanyaan saya, kira-kira ketika Bapak Ibu diuji itu, tujuan Bapak Ibu menjalani ujian itu apa? Kan Bapak Ibu semua akan diberikan ujian ya, atau diberikan permasalahan oleh Allah kan. Nah, dalam pemikiran Bapak dan Ibu, benar nggak sifat dasar manusia itu ketika diberikan suatu masalah pasti ingin masalahnya terselesaikan, sehingga dia akan berusaha ikhtiar maksimal dan dengan kemampuannya supaya bagaimana secepatnya masalahnya terselesaikan. Betul? Jadi persepsi manusia itu ketika diberikan suatu ujian, bagaimana nih caranya supaya masalah saya cepat terselesaikan. Akhirnya dengan segala cara kesana kesini berdoa, sholat, apapun yang dilakukan, tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan. Betul? Itu persepsi dari sisi manusia. Kira-kira menurut Bapak Ibu, persepsi Allah sama nggak dengan persepsi kita? Loh, beda. Jadi selama ini kita salah paham sama Allah. Sudah berapa lama Bapak Ibu? Kita ketika diberikan suatu permasalahan pasti menginginkan masalah kita cepat terselesaikan. Bahkan ibadah-ibadah yang kita lakukan pun kadang-kadang menuju supaya bagaimana masalah terselesaikan. Itu dari persepsi kita. Menurut Bapak Ibu, apakah persepsi Allah menyuruh kita itu ketika kita memiliki masalah secepatnya diselesaikan? Halo? Enggak, ini saya mau menyamakan dulu. Jangan-jangan selama ini Bapak Ibu tuh selalu salah paham dengan apa yang Allah inginkan. Misalnya Allah inginnya A, Bapak Ibu fokus ke B.
akhirnya nggak nyambung. Jadi saat Allah memberikan ujian itu tujuannya apa? Bapak Ibu berpikirnya apa? Jangan-jangan begitu. Begitu tidak? Benar nggak? Jujur nih Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu punya masalah, benar nggak? Keinginan secepatnya adalah menyelesaikan masalah tersebut. Itu kan keinginan Bapak Ibu kan? Kira-kira keinginan Allah begitu nggak? Loh, kok tahu juga? Terus yang terpenting itu nanti saat itu tuh keinginan kita diwujudkan atau keinginan Allah diwujudkan terhadap masalah itu. Begitu pemikirannya. Baik, sebenarnya Allah tuh ingin apa sih ketika Bapak Ibu diuji? Bapak Ibu diuji adalah ingin masalahnya secepatnya terselesaikan. Sebenarnya Allah tuh ingin apa ketika memberikan ujian misalnya? Salah satunya ya, misalnya di Al-Baqarah ayat 45 misalnya. Allah tuh inginnya apa sih saat memberikan ujian? Nah tinggal kita nanti samakan biar tidak salah paham, kan begitu sebenarnya. Ya, Al-Baqarah ayat 45, silahkan. Kalau nanti begitu ya tinggal ikuti saja. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 45. Ya. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi orang dikasih masalah itu Allah inginnya apa? Satu, mohon pertolongan. Kenapa kita harus mohon pertolongan kepada Allah? Karena hanya Allah yang bisa menolong. Jadi Allah ngasih ujian itu Bapak Ibu supaya Bapak Ibu menyelesaikan ujian atau supaya bergantung kepada Allah? Nah, sesuai dengan kita membaca surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau aku menyembah dan hanya kepada Engkau aku memohon pertolongan. Jadi setiap permasalahan yang Bapak Ibu nanti Allah kasih, Allah tuh inginnya cepat selesai atau Bapak Ibu minta tolong kepada Allah? Salah satunya minta tolong kepada Allah. Dengan apa? Dengan sabar dan sholat. Jadi harusnya yang benar tuh ingin cepat selesai atau ingin sabar. Berarti kalau ingin cepat selesai itu salah atau benar? Nah selama ini Bapak Ibu gimana? Allah ingin Bapak Ibu mohon pertolongan dengan sabar dan sholat, Bapak Ibu ingin cepat selesai. Kira-kira selama ini salah paham gak sama Allah? Kira-kira kalau salah paham jadi masalah atau jadi rukun? Jadi masalah itu gara-gara masalahnya atau gara-gara salah paham? Dari kapan Bapak Ibu selalu salah paham sama Allah? Nah, jadi di sini Bapak Ibu bertahun-tahun kita menjalani hidup, padahal kalau ditanya Bapak Ibu juga tahu ayatnya, kan tahu, nggak mungkin nggak. Tapi pas praktek di lapangan ketika diuji, kenapa jadi berbeda antara pemikiran kita dan keinginan Allah? Berarti yang terpenting itu saat diuji itu langsung menyesuaikan dulu dengan keinginan Allah atau tetap ngotot dengan keinginan kita? Kalau sudah menyesuaikan jadi masalah atau tidak? Tidak. Jadi yang benar ketika diuji itu apa yang harus di dalam pikiran Bapak Ibu? Satu, mohon pertolongan. Yang kedua, menjadi sabar dan sholat di dalam menjalani ujian tersebut. Insya Allah kalau nanti keinginannya sama antara keinginan kita dan keinginan Allah, pasti masalahnya terselesaikan. 12 ayat 53. Surat 12 ayat 53. Ya, jadi jangan salah paham terus. Surat 12 Yusuf ayat 53. Ya. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Nafsu itu selalu mendorong kejahatan. Terus? Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Baik, jadi kalau kita fokus pada keinginan kita, dimungkinkan nggak nafsu kita mendorong pada kejahatan? Tapi kalau kita sudah menyesuaikan dengan apa yang Allah inginkan, sesuai dengan persepsi Allah, maka keinginan kita dan keinginan Allah sama atau tidak Bapak Ibu? Nah, maka di situ Allah mengatakan
nafsu mendorong kejahatan kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Jadi nafsu yang dirahmati oleh Allah itu adalah antara keinginan kita dan keinginan Allah itu sama. Itu loh kepada Ibu. Berarti sekarang Bapak Ibu tinggal cek saja. Kalau Bapak Ibu sekarang merasa bermasalah dalam menghadapi perjalanan ujian hidup atau permasalahan hidup, pasti persepsi Bapak Ibu dan persepsi Allah pasti berbeda. Saya yakin itu. Ya. Jadi bukan diutak-utik masalahnya, tapi diluruskan, disamakan dulu antara keinginan kita dan keinginan Allah. Seberapa penting Bapak Ibu kita tuh mewujudkan keinginan Allah? Sangat penting? Baik, berarti kalau keinginan kita tidak terwujud nggak masalah? Udah luar biasa ini. Sekarang zamannya udah luar biasa loh. Nggak masalah kalau keinginan kita belum terwujud. Baik, sekarang saya masuk ya. Bagaimana langkahnya, bagaimana caranya menyesuaikan antara apa yang Allah inginkan dengan yang kita inginkan. Karena yang namanya masalah itu ternyata apa? Bukan pada letak ujiannya. Masalah itu adalah karena perbedaan keinginan antara keinginan kita dan keinginan Allah. Makanya kita harus samakan. Nafsu yang mendorong kejahatan menjadi nafsu yang dirahmati oleh Allah. Baik, Bapak Ibu pasti tahu ayat ini. Semua tidak tahu. Saya yakin pasti tahu. Dari dulu. Nah, cuman kita belum tahu ini prakteknya apakah sama dengan ayatnya atau masih belum. Ya, 51 ayat 56. Saya yakin Bapak Ibu tahu kok ayatnya. Ya. Surat Al-Zariyat 51 ayat 56. Ya. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Baik, semua tahu Bapak Ibu ini ayatnya? Ya, tidak ada yang membantah ya? Sekali lagi Pak Edo pelan-pelan. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Melainkan agar itu apa? Baik, ada perintah lain? Baik, saya ulang ya. Jadi Allah menciptakan kita Bapak Ibu, tujuannya hanya apa? Baik, beribadah itu keinginan siapa? Jadi ibadah itu apa? Enggak, beribadah itu apa? Keinginan siapa? Jadi ibadah itu apa? Mewujudkan keinginan Allah. Betul? Ada keinginan lain enggak? Betul? Jadi Bapak Ibu hidup itu mewujudkan keinginan siapa? Betul? Ini saya ulang-ulang. Jadi perintah Allah kepada kita apa? Hanya mewujudkan keinginan Allah. Hanya itu satu atau dua? Baik, saya ulang. Hanya mewujudkan keinginan Allah. Bapak Ibu tahu hanya? Baik, sekarang pertanyaan kedua. Padahal kenyataannya betul nggak di dalam menjalani hidup ini kita berbagai macam dengan kegiatan Bapak Ibu. Kan kegiatan kita macam-macam kan? Yang dagang, yang usaha, yang jadi karyawan kan macam-macam kan Bapak Ibu nih. Berarti kalau misalnya sesuai dengan konteks ayat di atas hanya mewujudkan keinginan Allah, berarti kegiatan apapun yang Bapak Ibu dilakukan tujuannya apa? Hanya mewujudkan itu kan? Berarti kegiatan nanti yang apapun Bapak Ibu lakukan tujuannya apa? Hanya mewujudkan keinginan Allah. Betul? Mohon maaf, Bapak Ibu dagang itu tujuannya apa? Mewujudkan keinginan Allah. Wah. Ayo, Bapak Ibu kerja tuh inginnya apa? Mewujudkan Tujuannya? Nah, mohon maaf, Bapak Ibu menjalani ujian tuh tujuannya apa? mewujudkan keinginan Allah. Halo Pak, Bu, ayo jawab. Ini kayaknya Bapak Ibu mulai sadar ini. Saya ulang. Boleh perintah lain
perintah Allah adalah dan aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan agar. Berarti kita hidup hanya untuk mewujudkan keinginan Allah. Boleh ada perintah lain? Ada keinginan lain boleh enggak? Oke, sekarang padahal kenyataannya manusia itu dengan berbagai macam kegiatan, betul? Berarti kalau Bapak Ibu ingin mengacu ayat di atas, berarti kegiatan apapun tujuannya apa? Untuk beribadah. mewujudkan keinginan Allah. Setuju? Berarti nanti kalau keinginan kita belum terwujud, berarti kalau keinginan kita nanti belum terwujud, masalah enggak? Kenapa? Kenapa? Karena niat kita hanya mewujudkan keinginan Allah. Cirinya orang mewujudkan keinginan Allah itu apa, Pak? Cirinya, Pak? Ikhlas itu apa? Niat apapun yang dilakukan hanya dalam rangka mewujudkan keinginan Allah. Banyak nggak keinginan Allah? Apa tadi di Al-Baqarah ayat 45? Mohon pertolongan. Berarti kita harus apa sama Allah? Minta tolong. Kira-kira kalau minta tolong tuh boleh maksa nggak, Pak? Nggak, namanya minta tolong. Pak Rahmat, saya minta tolong tapi besok tolong ya kasih uang saya gitu. Jadi minta tolong boleh maksa nggak? Nah, posisi orang minta tolong tuh kalau dikasih nggak masalah, tidak dikasih pun itu namanya orang minta tolong, Pak. Kira-kira Bapak Ibu kepada Allah begitu? Insya Allah ya. Jadi yang pertama keinginan Allah minta tolong, betul? Yang kedua apa keinginan Allah tadi? Supaya sabar. Kira-kira Bapak Ibu kalau sudah menjalani ujian atau permasalahan, ya sabar, kira-kira jadi masalah nggak? Bapak Ibu kalau menjalani ujian sudah sabar, jadi masalah nggak? Jadi saya mau meluruskan kerangka berpikir dulu Bapak dan Ibu ya. Ternyata di dalam arah surat Az-Zariyat 51-56 itu Allah sudah berfirman, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan agar. Berarti tidak ada perintah lain bahwa Bapak Ibu hidup itu hanya dalam rangka mewujudkan keinginan Allah. Kalau Bapak Ibu tidak fokus untuk mewujudkan keinginan Allah, apa yang akan terjadi? 22 ayat 52. Ya. Jadi ikuti 22 saja ya. Al-Hajj ayat 52. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan. Apabila dia punya suatu keinginan, berarti keinginan Allah atau keinginan dirinya? Oke, apabila dia punya suatu keinginan terhadap dirinya, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Nah, apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Di situ masalahnya. Makanya ada ngotot-ngototan. Makanya ada yang merasa benar, ada yang merasa salah, ada yang sakit hati, ada yang merasa kecewa. Itu diawali gara-garanya apa? Fokus mewujudkan apa yang kita inginkan. Ya. Padahal Bapak Ibu hidup itu dalam rangka mewujudkan keinginan Allah, melainkan agar. Kenapa Bapak Ibu selalu fokus kepada apa yang Bapak Ibu inginkan, bukan kepada apa yang Allah inginkan? Kenapa begitu? Setan lain. Padahal ayatnya sudah tahu. Ayo. Iya kan? Tadi makanya sesungguhnya nafsu itu mendorong pada kejahatan, kecuali nafsu yang dirahmati. Berarti ketika Bapak Ibu ngotot dengan keinginannya dan belum terwujud, maksud Allah itu apa maksudnya Allah? Ibu kan Bapak
kecewa, sedih dengan keinginannya kan? Maksud Allah itu apa maksud Allah? Ketika Bapak Ibu misalnya keinginan Bapak Ibu belum terwujud tuh, maksud Allah itu apa? Sesungguhnya nafsu itu mendorong kejahatan kecuali nafsu yang dirahmati. Berarti maksud Allah itu apa? Supaya Bapak Ibu secepatnya menyesuaikan dengan keinginan Allah. Jadi pas Bapak Ibu nanti diuji Allah, lalu Bapak Ibu ingin cepat selesai, berarti Bapak Ibu tetap maksa ingin cepat selesai atau menyesuaikan dengan keinginan Allah? Berarti dari yang ingin cepat selesai disesuaikan. Oh, saya harus sabar. Gitu loh Bapak dan Ibu. Jadi di dalam proses menjalani ujian tuh ada proses yang tadinya belum sesuai menjadi sesuai. Berarti kesesuaian itu harus mengikuti keinginan Allah atau keinginan kita? Itu maksudnya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu merasa bermasalah dengan ujian yang dihadapi, berarti gara-garanya apa? Bapak Ibu tidak mau menyesuaikan dengan keinginan Allah. Loh, tapi kan nggak bisa Ustadz. Silahkan kalau Bapak Ibu masih ngotot seperti itu, Allah pun nggak rugi. Tapi kira-kira keinginan kita dengan keinginan Allah, kalau ketemu yang menang keinginan siapa? Lah kalau gitu kenapa nggak ikutin aja? Ayo. Sekarang pertanyaan saya, lagian ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tuh kenapa sih susah untuk mengikuti keinginan Allah? Kenapa sih? Iya kan, tapi kan mau melawan pun kan tetap kalah kan Pak? Maksud saya tuh udah tahu bakal kalah. Dan Bapak Ibu suka nggak suka harus mengikuti keinginan Allah. Logikanya harusnya menyesuaikan dengan keinginan Allah itu mudah atau sulit logikanya? Harusnya kan mudah Pak. Terus kenapa Bapak Ibu tuh sulit-sulit selama ini tuh kenapa? Padahal kalau Bapak Ibu tidak mau mengikuti keinginan Allah dan Bapak Ibu maksa dengan keinginannya, apa yang terjadi? 22 ayat 73. Nih, coba Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu maksa dengan keinginannya terus, udahlah ikuti aja lah keinginan Allah, pasti aman kok. 22 Al-Hajj ayat 73. Ya. Wahai manusia. 21 ayat 73. Kok jadi lupa saya? 21 Al-Anbiya ayat 23 ayat 71. Mohon maaf. Bentar. Ini diganggu nih. 23 ayat 71. Al-Mu'minun 23 ayat 71. Ya. Ini dengerin ya Pak Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu terus maksa dengan keinginannya. Dan seandainya kebenaran itu menuruti keinginan mereka. Mereka itu siapa Bapak Ibu? Kalau kebenaran itu mengikuti keinginan Bapak Ibu atau pikiran Bapak Ibu atau pokoknya manusia, apa yang terjadi? Pasti binasalah langit dan bumi. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kiamat. Kalau gara-gara apa? Semua memaksakan keinginannya. Terus? Dan semua yang ada di dalamnya. Bahkan kami telah memberikan peringatan kepada mereka, tapi mereka berpaling dari peringatan itu. Nah, benar nggak karakter manusia itu begitu? Sudah ditahu disuruh sabar, tetap aja marah. Betul? Sudah tahu disuruh bertawakal, berserah diri kepada Allah, tetap saja ngotot dengan keinginannya. Jadi ternyata permasalahan itu hakikatnya gara-gara apa? Ketidaksesuaian antara keinginan kita dan keinginan Allah. Itu saja Bapak Ibu. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Yang menjadi masalah itu karena keinginan Allah dan keinginan kita belum sama atau belum sesuai. Mohon maaf, Bapak Ibu bisa merubah masalah nggak? Masalah itu adalah soal. Dari dulu kita sekolah pun yang namanya ujian itu bisa nggak kita rubah soal ujiannya? Berarti suka tidak suka kita mau apa? Mengerjakan. Jelas Bapak Ibu ini? Jadi kalau nanti Bapak Ibu dikasih soal ujian, kira-kira yang berubah tuh diri kita atau kita rubah soal ujiannya? Benar. Jadi kita yang menyesuaikan atau ujian disuruh menyesuaikan? Pasti beres kalau begitu. Misalnya mohon maaf ya, istri kita cerewet. Kita yang menyesuaikan atau istri kita yang kita rubah?
Loh iya makanya saya mau bertanya ini. Kan tadi Bapak Ibu setuju, dari dulu kita sekolah pun tidak ada ceritanya kita merubah soal ujian kan? Yang ada kita mengerjakan. Berarti suka tidak suka kita menyesuaikan dengan soalnya. Allah ngasih soal ujian ekonomi, hutang, penyakit, rumah tangga. Itu tuh untuk kita rubah atau kita yang berubah menyesuaikan dengan ujian tersebut? Kita rubah, nanti Allah nilai Bapak lulus atau tidak. Ketika lulus barulah ujiannya selesai. Begitulah Bapak Ibu. Jadi jangan suruh soalnya yang dirubah, tapi kitanya yang merubah. Makanya kan di surat 8 ayat 53 jelas, Allah tidak akan merubah suatu keadaan sebelum manusia itu merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Yo. Jelas nggak ini Bapak dan Ibu semua? Jadi ternyata selama ini kita sering salah paham sama Allah. Allah inginnya apa, Bapak Ibu inginnya apa. Akhirnya utara dan selatan nggak nyambung. Akhirnya supaya nyambung Allah paksa. Ayo kamu ikut saya. Kan begitu kan? Nah yang namanya dipaksa tuh sakit atau enak? Sakit Pak. Jadi kalau Bapak Ibu tetap ngotot dengan apa yang diinginkan dan itu pun belum tentu benar, maka Bapak Ibu akan sakit. Jadi orang sakit hati itu kenapa? Dipaksa oleh Allah untuk menyesuaikan dengan soal ujian. Sekarang pertanyaan saya Bapak Ibu. Bapak Ibu ngotot dengan keinginannya. Apakah Bapak Ibu yakin keinginan itu yang terbaik? Nah itu juga tahu belum tentu. Nah kalau gitu perlu ngotot atau ikuti aja? Berarti yang terbaik itu apa yang kita inginkan atau apa yang Allah putuskan? Tahu ini. Berarti ketika keputusannya tidak sesuai, alhamdulillah atau kecewa? Enggak, ini yang benar dulu, yang benar dulu. Hah? Biasanya kecewa atau tidak? Loh kan belum tentu itu yang terbaik. Jadi apa yang kita inginkan itu belum tentu baik. Tapi yang paling baik itu apa yang Allah putuskan. Harusnya kalau Bapak Ibu tahu ini, kecewa atau bahagia ketika tidak sesuai? Mikir lagi nih. Coba surat 6 ayat 57. Wah, ini gimana ini? Surat 6 Al-An'am ayat 57. Ya. Katakanlah Muhammad, aku berada di atas keterangan yang nyata atau Al-Quran dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Terus? Bukanlah kewenanganku untuk menurunkan azab yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. Baik, terus? Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Menetapkan hukum itu adalah hak Allah. Terus? Dia menerangkan kebenaran dan dia pemberi keputusan yang terbaik. Apa Pak, Bapak Ibu? Jadi yang terbaik itu yang kita inginkan atau yang Allah putuskan? Nah berarti kalau kita masih ngotot dengan apa yang kita inginkan, kita merasa nggak itu yang terbaik biasanya? Nah kan kita ngotot dengan pokoknya saya harus begini, pokoknya masjid harus begini. Itu kira-kira yang terbaik bukan? Loh kalau tahu bukan, kenapa sih Bapak Ibu ngotot-ngototan? Biar rame. Iya kan Bapak Ibu sekarang udah paham kan? Apa yang kita inginkan bahkan kita ngotot pun kan Bapak Ibu pun tahu belum tentu itu yang terbaik kan? Karena yang terbaik itu yang nanti Allah putuskan. Bagi orang yang beriman kita yakin dengan itu, bagi yang kurang iman maka kita kecewa. Berarti orang kecewa itu kenapa Bapak Ibu? Kurang iman. Bapak Ibu sering kecewa? Tapi ngaku beriman. Loh Bapak Ibu tuh senangnya kecewa atau menerima? Mau kecewa menerima pun Bapak Ibu tidak bisa maksa Allah untuk mewujudkan apa yang Bapak Ibu inginkan. Ya, karena tugas kita apa tadi? Hanya mewujudkan keinginan Allah. Keinginan Allah tuh kita ingin bahagia atau menderita?
Nah, sama kan kalau gitu kan? Berarti kalau sama tinggal ikuti saja apa yang Allah inginkan. Mohon maaf, misalnya masalah belum selesai, keinginan belum terwujud, ya jalani saja sudah. Karena itu pasti tetap keputusan yang terbaik. Jadi kalau Bapak Ibu ngikuti surat Az-Zariyat saja tadi 51 ayat 56, hanya beribadah kepada Allah, harusnya hidup beres nggak Bapak Ibu? Beres, satu ayat saja beres harusnya. Yo. Jadi awas ya, masalah itu bukan pada jenis ujiannya. Masalah itu karena kita salah paham kepada Allah. Antara persepsi Allah dan persepsi kita berbeda. Makanya Allah uji manusia itu di surat 11 ayat 118. Ujiannya begini Pak, coba ya perhatikan ya. Disengaja memang dibuat begitu nantinya. Ayat 11 Hud. Surat 11, Hud, ayat 118. 118. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Nah, jadi Allah buatlah manusia itu berbeda pendapat, berselisih pendapat. Jadi memang sudah ketetapan belum? Untuk apa Allah buat manusia itu berselisih, untuk apa? Ya, menguji apa maksudnya? Kenapa manusia itu berselisih? Kenapa? Untuk apa? Menguji, betul. Menguji apanya? Siapa yang secepatnya mengikuti apa yang Allah inginkan. Bukan ngotot-ngotot sama dia. Satu lagi lihat, Allah juga buat itu 23 ayat 53 misalnya. Coba surat Al-Mu'minun ayat 53. Surat Al-Mu'minun ayat 53. Nih, ini juga sama ujian sebenarnya Bapak Ibu. Kemudian mereka terpecah belah dalam urusan agamanya. Betul? Sekarang udah begitu? Terpecah belah dalam urusan agamanya. Terus? Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka masing-masing. Benar nggak? Wah, kalau di golongan itu mah nggak begitu. Saya nih di golongan ini kan begitu kan? Kita mah ikhlas-ikhlas semua. Kalau di sana kayaknya kurang gitu kan? Loh, itu tuh terjadi sebenarnya Allah hanya sekedar menguji. Apakah dia fokus merasa benar dengan golongannya, atau fokus dia membersihkan hati untuk selalu mewujudkan apa yang Allah inginkan. Jadi sebenarnya kata kuncinya kalau ingin bersatu Pak, luruskan niat semuanya. Kalau Bapak Ibu bawa keinginan masing-masing gak akan ketemu, gak akan ketemu. Tapi kalau Bapak Ibu membawa keinginan Allah, pasti ketemu. Karena air akan ketemu air, minyak akan ketemu minyak. Silahkan cari kolam yang benar-benar tujuannya hanya untuk mewujudkan keinginan Allah. Cirinya orang yang mewujudkan keinginan Allah tadi apa cirinya? Ya, cirinya ikhlas itu cirinya apa? Tidak kecewa, lapang dada, gampang mengalah, gitu loh Bapak Ibu. Dan lihat aja dari raut mukanya, pasti nggak ngotot-ngototan. Ya udahlah, loh ya pasti lihat aja dari raut mukanya. Makanya tolong cari yang begitu saja, biar Bapak Ibu tenang gitu loh. Sekarang Bapak Ibu tenang, kehasut lagi, emosi lagi. Bapak Ibu tenang, emosi lagi. Lah memang Allah memerintahkan kita untuk emosi? Lah enggak juga, sudahlah. Wujudkan, fokus untuk mewujudkan apa yang Allah inginkan. Pasti Bapak Ibu selamat. Kenapa? Allah berjanji. Kalau Bapak Ibu mewujudkan keinginan Allah, maka Allah pun akan mewujudkan keinginan kita. 47 ayat 7. Ya. Jadi ikuti saja ya apa yang Allah inginkan, udahlah. Allah inginnya apa? Surat 47 Muhammad ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, tuh, kalau Bapak Ibu mewujudkan apa yang Allah inginkan, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Maka Allah pun akan mewujudkan apa yang Bapak Ibu inginkan. Jadi tenang saja. Pokoknya Bapak Ibu fokus mewujudkan keinginan Allah, Allah pun akan wujudkan apa yang kita inginkan. Kalau Allah wujudkan pasti terjadi nggak? Meskipun orang mempersulit, tetap terjadi nggak? Sudah tenang saja. Kenapa merasa dizolimi? Nah, merasa dizolimi itu karena fokus hanya untuk mewujudkan keinginannya sendiri. Padahal kalau Bapak Ibu ngotot dengan keinginannya, apa yang tadi dikatakan, setan pun
masuk dalam godaan-godaan tersebut. Merasa tidak dihargai lah. Lelah Ustadz saya tuh kurang baik apalagi sama tetangga, sama suami saya. Pokoknya dia yang paling baik sendiri, yang lain enggak. Padahal sifat merasa lebih baik itu sifat siapa? Berarti yang ngomong siapa? Ya jadi tenang sajalah. Hidup ini tuh cuman sekali. Kalau ibu sempit hatinya, bapak sempit hatinya, rugi bapak ibu. Rugi. Jadi ikuti saja Al-Quran. Karena Allah sudah wanti-wanti. Awas ya, jangan mengikuti hawa nafsu. Kalau mengikuti hawa nafsu, meskipun bapak ibu kaya, banyak uang, tapi hidupnya tetap sempit. 20 ayat 124. Benar nggak? Kalau bapak ibu mengikuti keinginan sendiri, hawa nafsu sendiri, pasti bapak ibu menjalani kehidupan yang sempit. Surat 20 Toha Ayat 124. ayat 124. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, Kalau bapak ibu tidak mau mengikuti Al-Quran tapi mengikuti keinginannya, terus maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. ini janji nggak? Sungguh bapak ibu akan menjalani kehidupan yang sempit, meskipun banyak uang, meskipun anggaplah semua ada, tapi hati bapak ibu tidak akan pernah tenang. Pernah nggak melihat orang yang begitu? Sering kan? Sering. Perasaan saya tuh uang banyak, kebutuhan nggak ada, tapi kok kayaknya banyak masalah gitu loh. Banyak yang begitu. Kita ingin nggak uang banyak, kebutuhan nggak ada? Tapi tetap nggak masalah. Kalau tidak mengikuti Al-Quran itu akan merasa sempit pak. Kan ini penderitaan ini. Karena kesempitan kelapangan itu diciptakan oleh siapa? Allah, bukan oleh keadaan kita. 13 ayat 26. Nah itu kuncinya di situ ya. Jadi mau nggak punya uang pun kalau Allah buat lapang, tenang-tenang saja. Ya coba benar nggak Surat kesempitan kelapangan itu? 13 Arad ayat 46. 26. 26. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki. Terus? Dan membatasi bagi siapa yang dia Nah kehendaki. jadi pertanyaan saya pak, sempit dan lapang itu karena keadaan kita atau karena pemberian dari Allah? Pemberian dari Allah setelah kita fokus mewujudkan apa yang Allah inginkan. Jadi bapak ibu pilih. Pengen banyak uang tapi sempit, tapi tidak punya uang tapi lapang. Ya itu nggak usah berlatih pak. Ayo, kan tadi sini lah. Mau banyak uang pun kalau Allah sempitkan, sempit pak, sempit pasti. Tapi kalau misalnya anggaplah biasa saja, cuman cukup. Tapi kalau Allah lapangkan, lapang hatinya. Makanya kalau ingin hati lapang, wujudkan keinginan Allah. Tidak ada cerita lain. Karena memang perintah kita untuk itu, gitu loh. Ya, kalau bapak ibu misalnya gini, sekarang keinginan Allah belum terwujud misalnya. Kira-kira bapak ibu kecewa nggak kalau keinginan Allah belum terwujud? Enggak biasanya. Tapi kalau keinginan kita belum terwujud, nah Allah tuh tahu. Makanya biar tidak kecewa tuh, fokus saja apa yang Allah wujudkan, apa yang Allah inginkan. Nanti kalau bapak ibu sudah mewujudkan apa yang Allah inginkan, tadi janjinya Allah akan mewujudkan apa yang kita inginkan. Jadi yang benar itu kewajiban dulu dikerjakan, barulah hak kita nanti diberikan. Wujudkan keinginan Allah dulu, barulah nanti Allah wujudkan keinginan kita. Kan sesimpel itu ya. Betul kan? Tapi memang manusia itu kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Itu masalahnya. Sehingga hal-hal misalnya anggaplah seperti bapak ibu komunikasi, musyawarah di masjid, harusnya simpel, mudah, akhirnya harus dipersulit. Harusnya 10 menit beres, akhirnya berjam-jam nggak beres. Istrinya nyariin, makin sulit nanti. Paham gak nih bapak ibu? Ya jadi sudahlah ya bapak ibu ya. Balik lagi ke pemahaman surat Az-Zariyat ayat 56. Tolong hidup kita tuh ternyata buat apa? Ternyata Allah cuma memerintahkan satu, wujudkan keinginan Allah. Nih yang kedua nih, saya takutnya salah paham juga nih. Coba ya. Surat Al-Baqarah ayat 2 dan ayat 3. Ini takutnya juga banyak yang salah paham di sini, Pak. Surat Al-Baqarah ayat 2 dan ayat 3. Ya.
Nanti salah paham lagi nanti. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Terus? Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Baik, jadi salah satu syarat kalau Bapak Ibu ingin bertakwa kepada Allah, jangan coba-coba meragukan ayat-ayat Al-Quran. Betul? Baik. Takwa itu apa sih? Saya nggak akan bahas mendalam ya, cuman maksudnya satu poin aja. Ayat 2-nya, ayat 3-nya. Ayat 3-nya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa yaitu mereka yang beriman kepada yang goib. Stop, yaitu mereka yang beriman kepada yang goib. Goib itu apa Bapak dan Ibu? Tidak terlihat tapi dapat dirasakan. Itu goib. Kalau saya tutup misalnya badan saya sama tisu, tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Berarti saya goib dong. Bukan ya? Goib itu apa goib? Loh. Loh emang saya belum bahas ini? Udah. Lupa. Oh iya lupa ya. Bapak kebanyakan ilmu sih. Ya. Loh, goib. Surat 6 ayat 59. Ini banyak yang salah paham di sini juga, Pak. Surat 6 ayat 59. Ya. Surat 6 Al-An'am ayat 59. Coba di ayat kata-kata pertama aja Bapak Ibu harusnya sudah paham apa goib itu. Dan kunci-kunci semua yang goib ada padanya. Padanya itu siapa? Allah. Terus perhatikan goib itu apa? Terus? Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Jadi goib itu apa? Goib itu apa? Sesuatu yang kita belum tahu. Ngerti Bapak Ibu ini? Jadi goib itu apa? Sesuatu yang kita belum ketahui. Paham ya? Nah pertanyaan saya, kalau nanti bapak-bapak ibu-ibu berhadapan dengan sesuatu yang belum bapak ibu ketahui, Allah tuh nyuruh kita mikir atau yakin? Coba baca lagi ya Pak Edo. Nah ini nih, jangan salah paham di sini. Surat Al-An'am 59. Al-Baqarah yang 2 dan 3 tadi. Kan tadi beriman kepada yang gaib kan? Nah ini jangan salah paham juga nih. Ayat 3-nya. Ayat 2 aja, ayat 2 ayat 3. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Terus? Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Syarat mutlak bertakwa apa? Satu ayat 3-nya? Yaitu mereka yang beriman kepada yang goib. Yaitu mereka yang beriman kepada yang goib. Jadi nanti kalau Bapak Ibu berhadapan sesuatu yang belum tahu, Bapak Ibu tuh disuruh mikir atau yakin? Oke, saya kunci ya. Mohon maaf, Bapak Ibu tuh ketika punya masalah sudah tahu belum atau solusinya? Berarti Bapak Ibu tuh disuruh yakin atau mikir? Bapak Ibu kalau punya masalah biasanya mikirin apa? Loh Bapak Ibu tuh beriman nggak kepada yang goib? Nggak, sering nggak begitu? Kenapa Allah bilang kalau kamu belum tahu sesuatu sudah kamu yakin saja? Kan begitu kan maksudnya? Bukan disuruh mikir. Pertanyaan kedua, kira-kira Bapak Ibu bisa nggak memikirkan sesuatu yang belum tahu? Lah itu kenapa ketika punya masalah kok mikirin solusi? Padahal Allah nyuruh apa? Yakin. Saya nggak tahu solusinya, tapi saya yakin Allah memberikan jalan keluar. Rezeki kita pikirkan atau kita yakini? Benar? Kok kayaknya masih ragu-ragu ini? Jadi nanti kalau Bapak Ibu berhadapan dengan sesuatu yang Bapak Ibu belum tahu, jangan dipikirkan ya, tapi diyakini. Saya nggak tahu ujian ini berat atau tidak, tapi kata Allah saya yakin ujian ini sesuai dengan kemampuan hambanya. Saya nggak tahu kapan selesainya masalah ini, tapi kata Allah, ketetapan Allah pasti datang. Jadi sesuatu yang Bapak Ibu belum tahu tuh maksudnya disuruh yakin, bukan mikir. Kayaknya di sini juga salah paham ini maksudnya. Benar Bapak Ibu? Besok tuh goib atau tidak? Disuruh yakin atau mikir? Terus selama ini Bapak Ibu khawatir apa? Kan maksudnya kan maksud Allah itu kalau Bapak Ibu berpikir tentang yang goib itu disuruh yakin.
Bapak Ibu yakin nggak bahwa misalnya semua orang tuh diberi rezeki? Sudah tinggal ikhtiar, jalan dengan keyakinan pasti Allah kasih rezeki. Kenapa jadi mikir? Toh dipikir pun nggak akan kepikiran karena belum tahu. Jadi orang khawatir itu kenapa? Memikirkan yang goib, padahal disuruh beriman kepada yang goib. Salah persepsi lagi kan? Jadi Bapak Ibu masalah ujian itu pasti ada jalan keluarnya nggak? Berarti disuruh yakin atau mikir? Kenyataannya? Doa. Kita tuh tahu nggak doa kita tuh kapan dikabulkannya? Berarti disuruh mikir atau yakin? Udah nggak usah, kenapa ya Ustadz kok sebelum dikabulkan? Ngapain lagi mikir itu? Yakin insya Allah Allah akan mengabulkan. Nah, Allah akan mewujudkan berdasarkan prasangka praduga hambanya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti nggak tahu terhadap sesuatu ke depan, masa depan, solusi hidup, rezeki bagaimana, Bapak Ibu disuruh apa? Yakin. Kalau sudah yakin tuh masih mikir nggak? Nah itu, saya yakin tapi bukan. Kalau itu masih mikir Bapak dan Ibu. Ngerti Bapak ini? Jadi tolong bedakan antara mikir dan yakin ya. Lah, Ustadz kalau yakin terus, pikiran buat apa? Betul? Betul nggak? 38 ayat 29. Ini Al-Quran juga ngasih tahu kalau Bapak Ibu tuh pikiran tuh buat apa nanti? 38 surat Sad ayat 29. Terus pikiran buat apa nih? Pikiran buat ini Bapak Ibu. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Jadi pikiran itu buat apa? Memahami pembelajaran di dalam Al-Quran. Bukan takut suami diambil pelakor, istri takut diambil selingkuh. Bukan. Pikiran itu dipakai untuk memahami pembelajaran di dalam Al-Quran. Oh berarti saya kalau berhadapan dengan yang goib saya harus yakin. Oh saya tuh berarti harus mewujudkan keinginan Allah. Oh ternyata saya selama ini salah paham dengan Allah. Itu maksudnya. Bukan mikirin yang lain. Aduh bisnis gimana? Bukan. Bapak Ibu jalan karena Allah, Allah pasti jamin kok. Bapak itu percaya gak sih Allah tuh akan ngurus kita? Nah kalau gitu masalahnya di mana? Loh katanya kan percaya. Surat 3 ayat 2 coba. Surat 3 ayat 2. Ini kan sesuatu yang sebenarnya Bapak Ibu juga paham gitu loh. Surat 3 Ali Imran ayat 2. Coba. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus menerus mengurus makhluknya. Ayo Bapak Ibu percaya nggak Allah tuh terus menerus mengurus kita? Terus menerus itu apa Bapak Ibu? Nah percaya nggak ini? Harusnya orang itu tenang atau gelisah? Bagi yang percaya. Ini perlu dibuktikan nggak ini ayat ini? Perlu dibuktikan nggak? Allah terus menerus mengurus makhluknya. Jadi Bapak Ibu mau sendiri mau berpasangan tetap diurus nggak? Jadi tenang saja yang jomblo, tenang aja. Tetap diurus kok. Ya. Jadi tidak usah khawatir terhadap sesuatu yang sudah Allah jamin. Yang perlu kita khawatirkan tuh selama hidup tuh kita mengikuti Al-Quran atau tidak. Di jalan yang lurus atau di jalan yang sesat. Kayaknya udah mulai paham Bapak Ibu nih. Nah, jadi pertanyaan saya yang membuat Bapak Ibu sulit mengikuti keinginan Allah ada nggak? Harusnya nggak ada. Berarti harusnya Bapak Ibu tuh mudah berserah diri terhadap keinginan apapun nanti yang Allah putuskan. Baik, session favorit saya, tanya jawab. Silakan. Ya. Ya,
Ya, kita masih dalam kajian. Silakan bagi yang ada usul syar'i kita sangat maklum ya Ustaz. Ya. Bagi jamaah yang masih mengikuti kajian untuk mempertajam kajian kita pada pagi hari ini, maka kita beri kesempatan untuk sesi tanya jawab. Silakan untuk jamaah yang ingin bertanya mengangkat tangan, kita akan berikan. Ini nanti yang online juga ada pertanyaannya. Ya, silakan dibantu Pak. Silakan. Kalau nggak ada yang online juga ada yang nanya, bagus ini. Ya, siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, kalau kita berdoa gitu, Betul. misalkan minta rumah tangga harmonis, Betul. anak-anak soleh dan soleha, istri yang soleh dan sebagainya lah. Betul, rezeki. betul. Nah ini bagaimana sih supaya mewujudkan keinginan Allah? Itu yang tadi Bapak omongkan, itu keinginan Allah tuh bukan? Iya, iya. Ya kan anak soleh. Tapi kan kita suka ngotot. Berarti itu bukan. Jadi yang salah itu doanya atau ngototnya? Ya udah, itu yang salahnya. Kalau doanya nggak ada salah. Baik, pertanyaan saya, doa itu perintah Allah atau bukan? Perintah. Perintah kan? Nah berarti nanti Bapak tutup setelah berdoa dalam rangka menjalankan perintahmu ya Allah. Ya Allah, berikanlah keluarga saya sakinah mawadah marohmah, anak-anak saya sebagai anak soleh, gitu kan? Tutup dalam rangka menjalankan perintahmu. Kira-kira syarat doa dikabulkan itu apa Bapak Ibu? Syarat doa dikabulkan itu apa? Ikhlas. Jadi Bapak berdoa itu sebenarnya melatih keikhlasan, bukan supaya doa dikabulkan. Kalau Bapak sudah ikhlas pasti dikabulkan nggak? Kenapa? Janji Allah kepada orang-orang yang ikhlas. Kalau orang ikhlas itu masih mikir dikabulkan tidak dikabulkan nggak? Tidak. Tidak. Nah dibolak-balik itu Pak. Jadi saya doa saja hanya dalam rangka mewujudkan apa yang Allah inginkan. Kalau belum terkabul apa yang dilakukan? Ya doa lagi. Doa lagi dengan penuh kesabaran. Doa lagi seperti itu saja. Jelas ya Bapak dan Ibu ya? Jadi beryakinlah bahwa doa Bapak Ibu itu akan dikabulkan selama Bapak Ibu hatinya ikhlas. Cirinya orang ikhlas itu mau dikabulkan tidak dikabulkan dia tidak kecewa karena dia sadar, karena dia hanya memohon dan menjalankan perintah Allah. Tuh. Jelas Pak? Ya, jadi silakan tetap berdoa ya apapun itu ya, karena memang itu perintah Allah. Baik. Ya, terkait dengan pertanyaan Bapak yang tadi Ustaz. Oh ya. Ini di YouTube yang tadi Pak Ustadz bilang, Oh, iya. ada kaitannya Ustaz. Bagaimana caranya kita mengetahui masalah ini keinginan Allah? Nah, Kan kita nggak tahu masalah ini keinginan Allah. Betul. Bagaimana cara mengetahui kita? Baik. Bapak pengen anaknya soleh, soleha, dan rumah tangganya harmonis. Apakah itu keinginan Allah atau keinginan Bapak tersebut Ustaz? baik, karena kita belum tahu apakah itu keinginan Allah tidak, kira-kira Allah ngasih ciri nggak kepada manusia? Kalau orang fokusnya hanya mewujudkan keinginan Allah, kira-kira cirinya kecewa atau tetap bahagia? Nah, jadi cirinya orang mewujudkan keinginan Allah tuh pasti hasilnya bahagia. Berarti kalau sekarang Bapak Ibu pusing, bingung, masih emosi, pasti itu tidak mewujudkan keinginan Allah. Karena cirinya orang mewujudkan keinginan Allah itu pasti bahagia. Berarti orang bahagia itu pasti mewujudkan keinginan Allah. Tapi kalau orang belum bahagia, mungkin belum mewujudkan keinginan Allah. Masih fokus dengan keinginannya sendiri. Padahal tadi Allah bilang apa? Di surat 47 ayat 7. Kalau Bapak Ibu mewujudkan keinginan Allah, Allah pun akan mewujudkan keinginan kita. Itu udah rumus Pak. Nah, yakin nggak? Berarti perlu kita pikirin atau kita yakini? Ya sudah, wujudkan saja. Mohon maaf, mengurus masjid. Ayo, meramaikan masjid keinginan siapa? Allah. Berarti mau ramai mau tidak masalah nggak? Tidak. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita syiar, memperbaiki kualitasnya dan lain-lain. Buat kajian kan intinya seperti itu kan. Masalah nanti terwujud tidak terwujud itu terserah kepada Allah. Tapi harusnya akan terwujud nggak? 16 ayat 1 silakan. Ya. Pokoknya kalau orang yang mewujudkan keinginan itu hatinya tuh nggak julid gitu loh Pak. Surat 16 An-Nahl ayat 1. Ya. Ketetapan Allah pasti datang. Ayo.
Barang siapa menolong agama Allah, maka Allah akan menolong dirinya. Berarti ketetapan Allah pasti datang nggak? Tapi tenang kata Allah. Disuruh apa? Terus? Maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Disuruh apa? Sabar. Tenang aja. Wong bapak di bank aja ngantri. Iya. Masa keinginan Allah ingin cepat-cepat diwujudkan? Ngantri dong pak. Kan makhluk Allah itu bukan bapak saja. Ada semut, ada kecoa, kan itu juga punya rezeki kan? Ngantri lah. Jelas Bapak dan Ibu ya? Ya. Jadi bagaimana tahu gitu keinginan Allah? Lihat saja dari hatinya lah. Kalau dia tenang, bahagia, legowo, insya Allah Bapak Ibu sudah mulai benar. Ya, karena cirinya orang di jalan yang lurus itu apa? Bahagia. Kalau orang sering nilai orang, dia salah, nyalahin orang padahal dia juga belum tentu benar, itulah ciri-ciri orang yang mulai digeser oleh setan. Karena dia akan merasa benar. Oh, kan benar boleh, yakin benar itu boleh pak, tapi merasa benar itu yang salah. Ayo, Bapak yakin benar terhadap Islam, terhadap Al-Quran, itu ya boleh dan sangat diwajibkan. Tapi merasa benar itu yang salah. Kenapa merasa benar itu yang salah? Namanya aja merasa. Nah, iblis nggak mau sujud kenapa? Merasa benar. Hati-hati ya kalau menilai orang ya. Baik, silakan lanjut. Ya, Pak Haji sudah mengangkat tangan Pak Faisal. Oh, silakan. Pak Haji Jainal Pak. Udah lama nggak bertanya nih. Oh, sudah lama. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, dalam hal ini kan apa yang Pak Ustadz sampaikan pasti di dalam majelis ini kita akan mewujudkan keinginan Allah. Hanya mewujudkan keinginan Ya, Allah. tidak ada yang lain. Namun kan kita sadar Pak, yang namanya manusia itu ada hawa nafsu. Ya, Ya kan Pak? betul. Kadang-kadang kita ini ada suatu permasalahan timbullah dalam pikiran kita ini, permasalahan itu harus kita hadapi dulu. Padahal kita sudah tahu bahwa kita menginginkan kewujudan Allah, hanya menginginkan kewujudan Allah. Oke. Bagaimana caranya supaya itu hilang Pak Ustadz? Baik. Bagus pertanyaannya. Pertanyaan saya, nafsu tuh bisa hilang nggak? Enggak. Kalau hilang nanti Bapak nggak kesini. Nanti nggak punya anak. Jadi yang pertama, nafsu itu tidak bisa hilang. Loh, kalau tidak bisa hilang harus apa? Ditingkatkan. Ya, makanya kita belajar ya. Nafsu karena tidak bisa hilang, kita harus tingkatkan. Maksimal sampai level nafsu ke 7. Tapi kalau ke 7 cuma Rasul ya, insan kamil ya. Nah, kita harus tingkatkan derajat nafsu kita. Caranya bagaimana meningkatkan hawa nafsu? Coba tadi yang 12 ayat 53 lagi. Ya. Kita bahas dulu di sini. Nafsu itu nggak bisa hilang ya. Kalau hilang Bapak Ibu nanti nggak punya anak. Surat 12 Yusuf ayat 53. Ya. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Baik, ini nafsu manusia secara umum ya, mendorong kejahatan ya Bapak Ibu ya. Marah, sedih, kecewa ya. Terus? Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Berarti kita punya tugasnya. Dari nafsu mendorong kejahatan, kita harus meningkatkan. Menjadi nafsu yang dirahmati oleh Allah. Punya tugasnya Pak. Nah inilah fungsinya kita pembelajaran Al-Quran. Mendidik hawa nafsu kita. Makanya ada puasa, ada tahajud. Gitu loh Pak maksudnya Pak. Ada pengajian untuk mendidik hawa nafsu. Bagaimana cara yang paling gampang untuk mendidik hawa nafsu kita sampai menjadi nafsu yang dirahmati oleh Allah? 21 ayat 85-86. Ini aja Pak caranya Pak. Gratis dan banyak di luar sana. Caranya gratis. Surat 21 Al-Anbiya ayat 85. 86. 86. Ya. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Baik. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Mereka termasuk orang yang apa Pak? Sabar. Terus ketika mereka orang sabar apa yang Allah kasih? Dan kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Bagaimana supaya nafsunya menuju dirahmati? Nah sabar itu kira-kira mudah atau sulit? Seharusnya Enggak, mudah. maksudnya sarananya gampang dicari nggak? Ayo, sekarang Bapak cari bambu kuning aja susah. Ini sarana sabar kira-kira di sini banyak nggak? Gratis.
bisa langsung dipraktekkan, udah sesama teman sendiri. Tinggal nanti siapa yang mau melatih, siapa yang mau dilatih. Ayo, di sini siapa pelatihnya kalau sabar? Udah jangan disebutkan. Nah, yang latihannya harus sadar. Oh, ini yang melatih sabarnya. Itu udah saya dilatih gitu, Pak, Bu. Ada Bapak Ibu pelatihnya banyak? Berarti Bapak Ibu sadar yang dilatih. Loh, kalau dilatih itu sadar, terima latihan. Jadi yang paling gampang itu untuk menuju nafsu dirahmati itu ternyata menjadi sabar. Dan sarananya banyak. Kan di Al-Quwa ini luar biasa sarananya banyak ya. Banyak, Dad. Iya. Tinggal nyari. Kadang-kadang kita bisa jadi sarana, kadang-kadang kita bisa jadi yang dilatih. Kira-kira kalau orang yang menjadi sarana, dia sadar nggak? Kalau orang yang menjadi sarana sabar, dia sadar nggak, Pak, bahwa dia salah? Enggak, kalau sadar bukan jadi sarana namanya, dia yang sabar. Jadi kalau nanti orang itu dijadikan sarana, misalnya ibu jengkel sama suami ya, berarti suami itu sarana gitu loh. Buat latihan, bukan masalah lagi. Ustadz, saya banyak banget sarananya, misalnya di rumah ya. Suami 1, anak 5, ternyata 6-6-nya jadi sarana. Loh, itu cepat. Maksud Allah tuh biar ibu cepat menjadi nafsu yang dirahmati. Banyak kok sarananya. Banyak. Ya sudah itu. Gratis, nggak perlu nyari keluar, di dalam rumah juga banyak. Nggak baik gimana coba Allah sama kita? Halo? Kan Bapak Ibu nggak perlu nyari-nyari keluar kan? Di rumah ada kan? Nah, itu diolah dulu yang di rumah. Kalau sudah terbiasa di rumah, baru berkembang ke tetangga, ke lingkungan gitu loh. Jadi RT, jadi RW, lurah, nanti jadi sarana. Ya Pak ya? Jadi sarana gratis untuk meningkatkan derajat nafsu itu ternyata salah satunya bersabar. Sampai kapan orang sabar itu dilihat sabar? 41 ayat 35. Jadi latihanlah Bapak Ibu sama sarana yang ada. 41 Fusilat Ayat 35. Ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar. Sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali, berarti hanya sendiri atau ada yang lain? Kecuali hanya kepada orang-orang yang sabar. Bapak Ibu ngaku orang baik? Sudah sabar belum? Tapi ngaku baik. Halo? Jelas apa ya? Baik, silakan. Ya, kita beri kesempatan. Silakan. Bapak sudah mengangkat tangan tadi. Di tengah Pak, baju biru. Ya, silakan Pak Faisal, dibantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini kita terutama saya gitu ya, yakin akan ketetapan Allah, yakin akan takdir Allah. Ya. Tapi di dalam surat An-Nazm ayat 39 Ya. bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Betul. Jadi intinya kita disuruh ikhtiar gitu tadi ya. Betul. Dengan ikhtiar kan kita dapat, biar nggak tercapai dapat pahala gitu, dapat ibadah. Ya. Nah, gimana itu tadi korelasinya? Baik, kita tuh disuruh ikhtiar tuh sebatas apa gitu ya Pak ya? Misalnya kita berdoa itu sebatas apa? Menentukan hasilnya atau hanya sebatas berdoa? Emang kita bisa menentukan hasil? Kita ikhtiar tuh hanya sebatas berdoa atau menentukan hasil yang kita doakan? Hanya sebatas berdoa. Coba dibuka lagi ayat prinsipnya, surat 8 ayat 53. Ya? Kalau di An-Najm ini mungkin arahnya ke amal kebaikan dan amal keburukan saat ikhtiarnya. Apanya yang? Ikhtiar Al-Ahzab 39 kan? An-Najm. Coba dibaca dulu, coba surat biar saya nyambung dulu. Surat yang mana? An-Najm. An-Najm 39. Ya. Iya. Surat ke Angkanya 53. 53. 53 ayat 39. Ayat 39. Tuh. Apa kata Allah? Surat 53 ayat 39. 39. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Betul ya? Terus? Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Nah, terus? Udah. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Baik, maksud Bapak apa di sini?
Maksud Bapak, maksudnya tuh apa? Ikhtiar di Kan dunia. betul kan? Ya. Apa yang maksudnya gini kita kan udah ada takdirnya nih, udah ditetapkan gitu. Tapi kenapa kita harus berusaha karena kita disuruh ikhtiar gitu maksudnya? Oh, ya. Oke, untuk nyambung. Baik. 18 ayat 29. Ya. Hanya tadi saya 18 Al-Kahf ayat 29. Baik. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Baik. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Baik, orang beriman masuk apa? Surga. Betul? Ya. Terus. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Baik. Jadi surga neraka itu pilihan atau takdir, Pak? Kenapa pilihan? Kan udah ditakdirkan katanya. Coba sekali lagi baca lagi ayat. Surat Al-Kahf ayat 29. Ya. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Baik, semua kebenaran datang dari Allah. Ketetapan itu ada, rencana Allah itu sudah ada ya Bapak Ibu ya. Tapi perhatikan. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Ini pilihan atau takdir? Pilihan. Terus? Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Jadi kita ikhtiar itu tetap ada pilihan nggak Pak? Jadi meskipun rezeki sudah ditetapkan, kira-kira yang malas sama yang rajin sama atau beda? Beda. Kalau sama terus keadilan Allah di mana? Tapi kita harus yakin apapun nanti ikhtiar yang kita lakukan, setelah Allah memutuskan sesuatu tetap kita harus bisa ikhlas, qanaah di dalam menerima ketetapan atau keputusan Allah. Sabar dan marah itu pilihan atau takdir? Ustadz saya sudah takdirnya memang jadi orang marah-marah, enak sekali. Itu kita harus ikhtiar dari nafsu yang mendorong kejahatan menjadi nafsu yang dirahmati. Berarti itu takdir atau pilihan Pak? Nah ikhtiar kita tuh begitu. Yang tadinya belum ditolong Allah menjadi ditolong Allah. Ikhtiarnya apa? Sabar dan sholat. Ikhtiar tetap, tapi meningkatkan kualitas kita terhadap kedekatan kita kepada Allah. Jelas Pak? Jadi wajib ikhtiar nggak? Nah pertanyaan saya, kenapa kita wajib ikhtiar? Kalau tidak ikhtiar nilai ibadahnya di mana? Jadi ikhtiar itu untuk mewujudkan apa yang kita inginkan atau untuk ibadah kepada Allah? Makanya Bapak Ibu disuruh ikhtiar karena nilai ibadah itu saat ikhtiar. Kan di ibadah di dalam ikhtiar itu kan nanti ada sabar, ada ikhlas, betul? Ya, ada tawakal. Nah, itu nilai ibadah di situ. Jadi Bapak Ibu wajib berikhtiar, tapi tujuan dan niatnya hanya mewujudkan keinginan Allah. Ya, jadi sabar dan marah itu bukan takdir ya, pilihan. Tapi banyak orang yang begitu loh. Saya orang luar Ustaz, memang karakter saya begini. Nah itu dia nggak mau berubah. Padahal mau orang luar mau orang dalam harus berubah nggak menjadi baik? Harus, dan semua harus sabar. Baik, silakan. Ustaz, sebelum dilanjutkan nih Tat, ada yang menarik yang perlu disampaikan Tat. Oh ya silakan. Jadi menurut, masih pertanyaan dari Bapak ini ditanggapi, menurut Pak Ustadz sendiri rezeki itu harus diikhtiarkan atau memang datang sendiri kepada makhluknya Allah? Baik. Kalau datang sendiri itu berarti kita nyuruh Allah gitu nyodorin rezeki. Kurang ajar sekali kita. Wong kita aja mau dapat gaji pergi kerja kan? Iya. Sama. Tapi tetap hakikatnya rezekinya disalurkan dari apa yang kita lakukan. Ya. Jadi nanti ya level datang sendiri nanti ya kurang ajar sekali ya. Iya. Nyuruh Allah. Allah tolong dong samperin ya, jangan begitulah. Kita karena ada sunatullah, tapi ada memang orang-orang yang terpilih yang rezekinya memang didatangkan. Itu pun dalam level tertentu. Oh gitu. Ya, jelas ya? Ya, ya lanjut. Bagus. Ada ya Padar. Silakan. Silakan Padar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi saya wabarakatuh. suka ada kekhawatiran sama keraguan Ustaz. Ya, gimana? Kadang-kadang kan manusia suka ada keinginan-keinginan untuk dunia mereka. Untuk apa? Untuk Dunia. keduniaan Oh iya mereka, iya, ya. memang karakternya begitu. Betul. Tapi di surat Hud ini
Kan Allah berfirman di situ bahwa barang siapa menghendaki keinginan dunia dan perhiasannya, Betul. Allah langsung berikan di dunia ini. Oh, tapi iya. di akhirat akan mendapatkan neraka. Baik. Nah, bagaimana kita, maksudnya Oke. keinginan dunia kita itu terkontrol agar tidak jatuh seperti yang di surat ini, Ustaz. Bagus pertanyaannya. Paham ya Bapak Ibu pertanyaannya? Kan Allah, oke kita baca dulu surat 11 ayat 15. Ini maksudnya. Surat Hud 11 ayat 15. Ya ini maksudnya nih. Nanti Bapak Ibu jangan terjebak nih. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan Barang siapa perhiasannya menghendaki kehidupan dunia. Terus? dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Terus? Dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Stop. Ngerti ya? Pertanyaan saya. Bapak Ibu taunya orang itu orientasinya dunia dan akhirat dari mana? Niatnya. Banyak gak orang kaya orientasinya akhirat? Banyak, jadi gak usah takut Bapak Ibu tuh lihat saja niatnya. Kenapa? Karena dari niat itulah akan terlihat Bapak Ibu tuh orientasinya dunia dan akhirat. Contoh, Bapak Ibu punya masalah, ingin selesai, niatnya dunia atau akhirat? Kalau ingin sabar, Bapak Ibu lebih banyak yang mana nih? Selesai atau sabar? Nah berarti Bapak Ibu orientasinya dunia. Jadi bukan hanya sholat saja Pak. Jelas Pak? Jadi segala sesuatu dari niatnya. Al-Baqarah 225. Ya, Al-Baqarah. Ya. Surat Al-Baqarah 2 ayat 225. Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja. Jelas ini? Terus. Tetapi dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu. Jadi Allah lihat apanya Pak? Niatnya. Bapak Ibu tahu dari mana orang kaya itu dunia? Belum tentu. Kalau dia selalu dengan kekayaan itu menolong agama Allah. Kan banyak sahabat Rasul Utsman gitu kan. Jadi jangan dilihat kasat mata ya Pak Bu ya. Lihat saja dari ciri akhlak dan niatnya di dalam menjalani kehidupan ini. Jadi nggak usah takut kaya ya. Kaya ya kaya saja, tapi niatnya apa? Yang parah itu Pak, miskin niatnya dunia coba. Makin parah kan? Udah miskin niatnya dunia terus. Sombong lagi. Masya Allah. Hati-hati ya Bapak Ibu. Jadi segala sesuatu, makanya saya bilang, Bapak Ibu niatnya apa? Mewujudkan keinginan sendiri atau keinginan Allah? Kalau keinginan Allah insya Allah akhirat. Kalau keinginan sendiri pasti dunia. Makanya kekecewaan, sakit hati gitu. Baik. Ya, Ummahat tadi. Oh Ummahat ada? Bapak-bapak kan udah Silakan. 3 ya nanti Pak. Ya silakan dibantu. Kalau tidak ada nanti ada yang ingin dibacakan Ustaz. Ya. Dari Ummahat. Ada yang ingin bertanya langsung ibu-ibu silakan Bu, dimanfaatkan waktunya dan kesempatan. Ada? Ya, alhamdulillah. Silakan. Ya. Didekatkan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang keinginan keinginan orang sama anak itu beda ya Pak ya. Anak yang soleh seperti kehendak Allah pastinya ingin kita wujudkan dalam diri anak kita. Betul. Tapi anak juga punya keinginan. Betul, Contohnya betul. HP aja ya. Ya. Kita pengen punya anak yang soleh, anak udah pegangannya HP. Ya. Ini jadinya dia bilang HP-nya untuk kebaikan, dia bilang gitu. Anak berprinsipnya gitu. HP aku nggak buat apa-apa kok. Aku untuk berhubungan dengan teman, untuk kebaikan dan lain sebagainya. Nah, padahal kita tetap aja ngelihat kok pegang HP-nya kelamaan daripada pegang Al-Quran misalnya kayak gitu. Betul. Nah ini Bagaimana? jadinya pertentangan ini Pak. Terima kasih Ustadz. Oke. Kadang-kadang niat orang tua tuh ingin agar anaknya soleh, tapi kenyataannya terus saja dia main HP. Betul ya Bu ya? Ya. Tadi saya ulang. Yang namanya ujian itu berapa unsur? Waktu itu saya bahas. Unsur di dalam ujian itu ada berapa? 3. Penguji, yang diuji dan soal ujian. Ya, saya ulang ya. Jadi di dalam ujian itu 3 unsur ya. Penguji, yang diuji, dan soal ujian. Pertanyaan saya, yang berubah di sini yang mana?
Yang harus berubah, penguji Allah nggak mungkin berubah ya. Soal atau yang diuji? Yang diuji. Sekarang anak main HP. Anak main HP itu soal atau yang diuji? Soal. Kenapa? Kenapa dia soal? Nah, dia nggak bermasalah? Yang bermasalah siapa? Berarti cirinya orang yang diuji itu apa? Berarti dia yang bermasalah terhadap lingkungan yang ada. Jelas ini Bapak Ibu nih? Jadi kalau soal bisa dirubah nggak? Soal nggak bisa. Berarti yang dirubah siapa? Yang diuji. Yang diuji. Loh kok Ustadz ke saya? Loh masa anaknya yang diuji? Jadi ibunya soal kan nggak mungkin. Jadi pertanyaan saya, tapi kalau nanti ibu lulus ujian, kira-kira Allah merubah anaknya nggak? Insya Allah. Kenapa harus dirubah? Ciri atau janji Allah akan meluluskan. Jadi orang ketika lulus itu soalnya akan diganti atau dirubah. Jadi nanti pertanyaan saya, gimana langkah pertama saya supaya lulus terhadap ujian anak main HP? Bagaimana langkah pertama Bu? Pak? Sabar. Ayo praktek. Langkah yang pertama apa? Ini langsung praktek ya. Ayo gimana langkah pertama? Bapak ibu diuji anaknya main HP kan? Oke, langkah pertama bagaimana caranya menyelesaikan soal ujian dari Allah ini dengan soal anak senang main HP. Ayo langkah yang pertama. Gini. Oh kayaknya belum praktek ya ini ya. Gini. Kalau bapak ibu ingin lulus ujian, soalnya diterima dulu atau tidak diterima? Jadi langkah pertama kalau ingin lulus apa? Terima soalnya karena izin Allah atau karena anak main HP? Sudah begitu belum? Nah ini dulu maksudnya. Jadi terima dulu ya Allah, karena engkau yang ngasih ujian dan engkau pun yang nanti akan membolak-balikan si anak itu atau si suami atau si istri, maka saya terima dulu. Jadi hormati dulu Bu izin Allah. Paham? Nah, terus langkah yang kedua apa? Setelah kita benar-benar menerima soal, menghormati izin Allah. Kalau sudah menerima itu, kira-kira anak jadi masalah nggak? Kalau sudah menerima anak jadi masalah nggak? Nah, berarti ibu harus belajar menerima soal ujian itu sampai pada titik tidak masalah. Karena itu ciri menerima atau tidak menerima. Saya udah menerima Ustadz, tapi kan anak saya, nah itu menerima bukan? Nah, Bapak Ibu bisa merasakan ya. Jadi langkah yang pertama kalau kita ingin lulus soal ujian, menerima dulu. Cirinya orang menerima tuh pasti tidak ada masalah dengan itu. Tapi harus diselesaikan enggak? Harus, nanti dari mana tahu nilainya jelek atau bagus kan? Nah, bagaimana caranya? Kita lihat setelah menerima bahwa kondisi anak memang senang main HP. Apa yang dilakukan? 46 ayat 35. Jadi langkah-langkahnya ikuti ya Bapak Ibu. Jadi soal itu kalau ingin lulus ya diterima. 46 Al-Ahqaf ayat 35. Maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Baik, jadi Nabi dan Rasul pun disuruh apa sama Allah? Selevel kita harusnya ngikuti nggak? Jadi Nabi dan Rasul pun disuruh sabar ya. Apalagi kita sebagai manusia yang biasa. Sabar itu cirinya menerima ketetapan atau keadaan apapun yang Allah tetapkan saat itu. Salah satu kasusnya anak senang main handphone. Jadi diterima dulu nggak? Latihan. Bukan melihat anaknya tapi melihat izin Allah. Terus setelah itu. Ya. Dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka. Jangan minta secepatnya diselesaikan. Terus? Pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan, mereka merasa seolah-olah tinggal di dunia hanya sesaat saja pada siang hari. Setelah menerima langkah berikutnya apa? Terakhir di situ kata-katanya Pak Edo. Tugasmu hanya menyampaikan, maka tidak ada yang dibinasakan kecuali kaum yang fasik. Tugasmu hanya menyampaikan. Berarti ibu wajib nggak menyampaikan ke anaknya? Wajib nggak membuat aturannya? Wajib. Pertanyaan saya, kalau sudah disampaikan anak masih belum berubah, ibu marah atau enggak?
Tugasmu hanya, kalau sudah disampaikan, anak belum berubah masih main HP, ibu marah nggak? Doain. Marah pun kalau anak berubah, kalau saran saya gini, buat aturan saja. Di rumah, pokoknya si Dede boleh main HP misalnya anggaplah dari jam Isya jam 8 sampai jam 9. Udah begitu aja Bu, tapi nggak usah marah, tapi tetap menyampaikan. Nah, nanti Bapak Ibu evaluasi. Nih saya udah ngikutin aturan Al-Quran nih, kan begitu kan? Oh saya harus sabar dulu, harus sampai benar-benar itu bukan masalah. Tapi kita wajib menyampaikan, membuat aturan. Nah nanti baru evaluasi. Berapa minggu, berapa bulan dia akan berubah. Gitu Bu maksudnya. Tapi kalau dengan cara sama emosi, marah, wah tetap nggak akan selesai-selesai. Berarti secara tidak sadar ibu tidak mau berubah, tapi ibu ingin anaknya yang berubah. Nanti anaknya yang soleh, kitanya nggak soleh. Jelas, Bu? Paham nggak ini Bu? Aturan boleh ya, tegas boleh ya, boleh. Gitu. Tapi hatinya menerima dan tetap menyampaikan. Itu penting. Nah, mungkin nggak kalau kita sudah mengikuti Al-Quran? Ayo, seyakin apa? Kan ini masalah keyakinan kan? Iya. Mungkin nggak kalau kita sudah mengikuti Al-Quran tidak berubah? Ya sudah nyampaikan. Berarti sabar nggak pada posisi itu Bapak? Lo bukan tetap menyampaikan. Ya terus menyampaikan. Kalau belum berubah berarti sarana sabar terus bertambah nggak? Oh iya sampaikan terus, tapi awas hatinya jangan sampai terpancing emosi. Kalau emosi itu si yang diuji gagal. Akhirnya ditambah tuh masa perpanjangan waktunya. Yang tadinya 90 menit jadi 120 menit. Ya. Betul. Betul, betul. Nah, seapapun naiknya dia, kalau sudah atas izin Allah, kita naik nggak? Betul, betul. Lah memang di dalam aturan Al-Quran memang begitu. Oh jangan. Ya. Betul. Ya. Betul. Dan itu kan konsekuensi orang tersebut. Makanya di sekolah nggak mungkin ranking 1 semua kan, Kum? Berarti kenapa ada ranking 40? Lah memang kita bisa apa? Oh gitu. Jadi kalau jadi ya biarin aja terus tadi ya. Tetap menyampaikan sampai pada titik Bapak Ibu tidak merasa bermasalah dengan masalah itu. Jadi kalau yang kejadian mungkin ya. Ini sekali lagi mohon maaf Bapak yang lain mohon maaf ya Bapak Ibu. Mohon maaf ya. Jadi gini, sehingga terjadi, mohon maaf, saya mohon maaf banget. Sehingga terjadi sampai kebablasan, Tat. Ya. Ya, mohon maaf, saya harap semua maklum. Ya. Si bapak ibu itu udah ngelarang terus. Si anak ini nekat terus. Akhirnya kebablasan. Baik. Nah, kita sebagai orang tua kebablasan dalam artian sampai fisiknya itu ya gak bagus lah. Nah, itu yang terjadi, Tat. Dan ini kita melihat, sekali lagi saya melihat. Ya. Berarti apakah sikap orang tua ini benar, Tat? Karena saya menilai doang, tapi gak terucap juga. Ya. Bapak ibunya sih lihat kayak gitu, ya cuman dikasih tahu doang. Tidak dikemplang kalau bahasanya gitu ya. Sehingga kita melihat kasihan akhirnya. Nah itu Padahal menurut teori tadi yang benar ya gitu aja. Mohon maaf Tat. Oh bukan.
Jadi gini, tadi saya ulang, tadi juga saya udah jawab Ibu. Maksudnya tuh, langkah yang pertama adalah kita tetap menerima itu sebagai ujian, betul? Nah, langkah yang kedua kita menyampaikan sambil membuat aturan. Nah, aturan inilah yang misalnya membatasi dia, apa yang harus dilakukan. Jadi misalnya kalau anak kita mencuri, apakah itu dibiarkan saja atau dibuatkan aturan? Iya, jadi ini kita mohon maaf yang lain ya. Ya. Jadi karena ini fakta tadi ya. Ya, fakta betul. Jadi supaya pelajaran ini betul. Sampai dibikin aturan, kan ini namanya anak itu kan orang ya tadi ya. Betul. Bahkan kalau bisa tuh digembok gitu tadi ya. Oke. Tapi dia dari dalam kan bisa buka tadi. Ya. Tetap aja lompat jendela. Baik. Saya bilang gini-gini, saya coba luruskan dulu ya. Sebenarnya yang Allah lihat tuh hatinya atau aturannya. Kan tadi saya bilang, silahkan buat aturan seperti apapun kepada anak kita, tapi hatinya kalau marah salah atau benar? Hatinya. Kalau aturannya tegas, dilarang pokoknya kamu main handphone ini yang tadi ya, main handphone sampai jam 9, pokoknya main handphone dari jam 8 sampai jam 9, itu gak ada masalah. Yang penting hatinya tuh menerima bahwa ini adalah soal ujian dari Allah. Iya, jadi akhirnya kita, maksudnya faktanya, sehingga ya bapak ibu itu terus, ya wes kuwi kersane Gusti Allah. Oh bukan begitu. Jadi si anak ini akhirnya setelah ini jadi jadi nggak bagus. Terus bapak ibunya aku wis kurang berusaha. Saya tidak kurang berusaha. Coba saya mau nanya Kung ya. Orang putus asa itu karena niatnya merubah atau menyampaikan? Merubah. Akhirnya ketika dia tidak berubah dia frustasi. Padahal tugas Allah menyampaikan atau merubah. Lah kalau menyampaikan ya terus aja istiqomah. Menyampaikan dengan aturan-aturan semakin diperbaiki gitu loh Kong. Jadi orang putus asa itu pasti niatnya merubah. Siap Tat. Jadi ya tadi yang terjadi adalah jadi tidak bagus bagi si anak itu. Iya, kan itu mau bagus tidak bagus kan nggak masalah. Yang penting kita tetap menyampaikan. Kalau bapaknya akhirnya nggak ada masalah. Bapaknya mau tidak maksudnya orang tua itu. Udah, kalau orang Jawa tuh anak tuh disemberatke gitu. Ya udah karepmu. Oke. Ya sudah, gini aja ya. Coba perhatikan. Kita buka surat 19 41 sampai 48 biar langsung implementasi dengan ayat ini aja ya. Baik. Ini contoh. Surat 19. Ya. Maryam. Ayat 41 sampai 48. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Baik, kita lihat Nabi Ibrahim bersikap seperti apa. Terus? Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikit pun?" Terus? "Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Maka ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus." Baik, Nabi Ibrahim berulang-ulang kan terus. "Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sungguh setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih." Terus? "Wahai ayahku, aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pengasih. Baik. Sehingga engkau menjadi teman bagi setan." Nabi Ibrahim berulang-ulang kan Kung ya. Terus? Apa yang terakhir? Dia ayahnya berkata, "Bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama." Oke, terus? Dia Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Baik, jadi sesungguhnya dia sangat baik kepadaku." Oke, Nabi Ibrahim akhirnya apa? Karena dia tidak mau berdoa kan? Kita lihat pas Nabi Ibrahim berdoa itu gimana? 9 ayat 114, loncat. 9 ayat 114. Ini loncatnya ke sini. Nabi Ibrahim berdoa kan memang janji kepada ayahnya kan? Baik, kita lihat. Ini contoh aja ini.
Surat At-Taubah ayat 119. 114. Wah, 114. Ya, apa kata Nabi Ibrahim? Adapun permohonan ampunan Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya. Betul ini? Kan Nabi Ibrahim janji memohon kan, terus apa yang terjadi? Allah bilang apa? Maka ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, Ibrahim berlepas diri darinya. Sungguh Ibrahim itu orang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Sudah, tapi tetap berikhtiar gak? Ikhtiar. Jelas kok? Ya, terima kasih. Jadi orang tua tadi menurut ini ya udah. Ya emang gimana? Tapi tetap berusaha untuk mendoakan dia agar dimasukkan ke orang-orang golongan yang selamat. Jadi mohon maaf jadi bisa menyimpulkan kita tidak perlu memaksakan. Lah memang nggak bisa. Tugas kita hanya ya udah. Jadi paham tak? Jadi kita tidak perlu memaksakan. Betul. Ya udah. Jadi itu aja yang saya selama ini masih keping. Ya udah setelah itu. Jadi dulu waktu itu Allah memberi pelajaran pada kisah Nabi Yunus. Ketika dia mendakwakan umatnya untuk merubah umatnya, betul, ternyata tidak ada satupun yang mengikuti Nabi Yunus, sehingga Nabi Yunus marah, pergi meninggalkan umatnya. Kemudian akhirnya Allah takdirkan dia terjun ke laut, dimakan oleh ikan besar. Tapi balik lagi kan? Tapi Allah memberikan kesempatan kedua untuk Nabi Yunus, agar Nabi Yunus hanya menyampaikan saja, tidak merubah. Karena kalau kamu merubah, kamu akan begitu lagi. Nah, dengan niat yang kedua, kesempatan kedua dimanfaatkan oleh Nabi Yunus menyampaikan saat. Dan alhamdulillah banyak umatnya, pengikutnya akhirnya mengikuti Nabi Yunus. Jadi mungkin mindsetnya itu kembali kepada kita yang diuji saat. Betul. Kurang lebih itu. Insya Allah bukan bermaksud ingin mengguriku, tapi ini hanya mengambil kisah Nabi Yunus. Gitu. Mudah-mudahan dengan kisah Nabi Yunus menjadi ibroh buat kita semua. Ya, silakan. Ya. Pak Harmen. Oh ya, Pak Alip dari tadi, mohon maaf. Oh ya Pak. Ya. Bentar ya Pak, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara pribadi, ana ilmu yakin Ustadz, ya, bahwa setiap kejadian apapun yang menyenangkan, yang menyusahkan, betul, yang sakit ataupun yang sehat, kaya ataupun miskin, kejadian apapun lah, itu semua atas izin Allah. Alhamdulillah. Saya pribadi seringkali dan mencoba apapun kejadian yang saya alamin, baik itu dalam berorganisasi, misalnya dalam mengurus masjid, dalam hal mengurus rumah tangga, saya selalu mencoba yang terutama yang saya tidak sesuai keyakinan saya selalu kembali ini atas izin Allah. Sehingga saya mencoba ya udah bersabar, berlapang dada, menerima, bahkan mengalah. Saya sekali mencoba seperti itu. Cuman kadang-kadang muncul kejengkelan juga, kekesalan juga. Nah, maksud saya gini Ustaz, bagaimana memaintain, membuat istiqomah sikap saya ini seperti itu setara terus menerus. Syukur kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab ya, singkat, padat dan cepat ya. Pertanyaan saya, yang Allah nilai itu prosesnya atau hasilnya Pak? Jadi Pak Alif itu akan dinilai prosesnya. Dia tetap bersungguh-sungguh nggak menuju ke sana. Kalau hasil kan urusan Allah. Jadi misalnya kalau gagal, tapi saya Allah saya coba lagi, nggak apa-apa. Jadi yang dilihat itu prosesnya, bukan hasilnya. Tenang saja. Selama niat kita berproses untuk menjadi lebih baik, insya Allah akan tetap menilai itu. Ya, jadi yang Allah lihat tuh prosesnya. Berarti kalau gagal nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ikhtiar lagi. Gagal, ikhtiar lagi, nggak masalah Pak. Nah orang kecewa tuh gara-gara apa? Hasilnya. Jadi fokus aja di prosesnya. Ini saya berusaha nih meniat untuk kejadian izin Allah. Ya memang itu gagal, ya nggak apa-apa. Latihan lagi, gitu Pak. Tenang saja. Allah melihat dari prosesnya. Makanya kita kalau sholat minta apa? Ihdina siratal. Berarti jalan atau hasil? Jalan, bukan hasilnya. Jadi yang penting apa?
prosesnya. Masalah jatuh bangun, gagal dan tidak, yang penting kan niat kita tetap untuk ke sana. Ya Pak ya? Jadi rileks saja, jangan terlalu keras sama dirinya sendiri. Ya, baik, silakan. Tat, ada yang menanggapi nih Tat. Oh. Ustadz bilang 3 unsur dalam ujian, penguji, yang diuji, dan soal ujian. Ya. Tapi kok manusia banyak yang menginginkan dalam unsur ujian itu ditambah 1, yaitu nilai ujian. Itu bagaimana Ustadz? Loh, kan Allah udah bilang, kalau Bapak Ibu di jalan yang lurus, kira-kira hatinya jadi bahagia atau sempit? Nah, Allah ngasih ciri. Jadi pas Bapak Ibu sudah lulus ujian itu, Allah tuh ngasih ciri di rasa kita. Kita jadi plong, kita bahagia. Itu tuh nilai sebenarnya. Cuman Bapak Ibu nggak sadar. Ayo, bedanya orang mengikuti Al-Quran sama tidak mengikuti Al-Quran apa? Dari hatinya. Nih nilainya ya. Coba surat 20, 123. Jadi nilai termasuk dalam unsur ujian. Cirinya. Oh, ciri. Dari hatinya itu kelihatan kok. Nilai. Surat 20 Toha ayat 123. Itu nilainya. Coba, ini kata Allah. Dia Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Terus? Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah, barang siapa mengikuti petunjukku. Kalau Bapak Ibu sudah mengikuti Al-Quran, nilainya apa? Coba. Dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Maka pasti Bapak Ibu tidak sesat dan celaka. Cirinya orang tidak celaka itu pasti bahagia. Alhamdulillah. Kan nilainya di hati itu. Ya silakan. Ya Pak Harmen silakan. Betul. Maaf Tat, ini tanggapannya cepet nih Tat, langsung. Jadi harus disampaikan, takut lupa. Betul. Ayo. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Pak Ustadz dan pembawa acara. Mudah-mudahan pembawa acara bisa menyikapi pertanyaan-pertanyaan dan tidak mempersilahkan seterusnya. Terima kasih. Maksudnya gimana Pak? Mempersilahkan seterusnya? Saya masih gagal paham nih. Ya, langsung tanya tujuan pada Ustadz. Oh, nempel ya. Silakan Pak. Gimana Pak? Dari saya tahu dengan Ustadz Oke, sampai saat detik ini timbul pertanyaan. Oke. Gimana tuh Pak? Kita ini pembelajaran berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Betul. Iya. Kemudian study pointnya ada keinginan manusia, ada keinginan Allah. Betul. Yang menjadi pertanyaan, sudah berlangsung beberapa kali ini, menurut Pak Oke sendiri, sudah sesuaikah apa yang diinginkan Pak Oke, apa yang diinginkan Allah? Baik. Konkretnya, ya. Kalau kita ingin mempelajari Al-Quran, toh sebaiknya kan ayat Al-Qurannya dibaca. Betul. Tapi sepanjang pengamatan nambah dan pengenalan nambah, alhamdulillah ayatnya nggak pernah dibaca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oh, teknisnya ya. Baik. Saya mau bertanya Pak, teori dibuat itu untuk apa sih? Teori dibuat untuk apa Bapak Ibu? Dipraktekkan, diimplementasikan. Setuju ini? Setuju nggak? Nah, kira-kira kalau sudah dipraktekkan, diimplementasikan, ketahuan nggak cirinya yang sudah mempraktekkan atau yang tidak? Ketahuan nggak? Akan terlihat dari akhlak dia saat menjalani ujian hidup, saat dia bersikap kepada orang lain, Pak. Saya setuju. Jadi saya ulang ya. Jadi memang pembelajaran yang saya sampaikan, saya memang lebih, kan saya sudah bilang, saya melengkapi dari kajian-kajian yang ustadz-ustadz selama ini diisi, Pak. Saya melengkapi. Tahu namanya melengkapi nggak? Hanya menambahkan. Di mana implementasi antara ayat-ayat Al-Quran dan kehidupan kita sehari-hari. Jadi saya tidak bahas tafsir. Ya, ya. Mik Pak. Ya. Kurang kedengaran Pak, mohon maaf. Betul, betul. Ya, ibu-ibu juga nggak kedengeran. Ya, ya, ya.
Sejak awal bisa disimpulkan ada keinginan Allah, Betul. ada keinginan manusia. Baik. Singkatnya, kalau keinginan Allah, Al-Quran itu kan kudu ditadaburi. Betul. Sebelum ditadaburi, kita disuruh diperintah baca. Betul. Nah itu keinginan kita, apa keinginan Allah? Keinginan Allah. Terus? Nah kemudian kita hanya mendengar terjemahan atau arti dari ayat tersebut. Ini yang ana maksud, bukan menyalahi penyampaian yang dilengkapi oleh Pak Ustadz. Oke. Oh jadi nanti Bapak maksudnya saya harus baca Arabnya dulu, terus diterjemahkan, ya kan, begitu kan? Artinya bukan dia Pak Ustadz yang harus membaca. Iya. Ya. Maksudnya itu Arabnya dulu disampaikan, nanti diartikan, terus baru diterjemahkan. Kan itu teknis metodologinya ya kan, Mbak? Paham kan? Iya, maksud Bapak gitu kan? Tapi nanti setelah saya baca Arabnya nanti perlu diterjemahkan lagi nggak? Nah terus waktunya, ini saya cuma mengejar waktu yang ada. Jadi gini, Ya, Anda jelaskan. Maksudnya Pak Harmen itu terjemahan Al-Quran yang saat ini berada menurut beliau itu tidak sesuai dengan makna ayat suci Al-Quran dalam begitu? bahasa Arab. Jadi kosakata bahasa Indonesia itu dirasa masih kurang sesuai dengan bahasa Arab yang sebenarnya yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Begitu Pak? Kurang begitu ya? Satu sisi bisa jadi, tapi secara istilahnya sakleknya saja Pak Ustadz ya. Maaf ini, sekali lagi maaf nih. Ya nggak apa-apa. Tidak bermaksud menggoreng Pak Ustadznya, tidak. Oh iya. Kita aja walaupun udah tua tetap a, ba, ta, sa, jim, ha dan seterusnya. Ya. Nah, ketika tadi mengemuka Pak Ustadz mengatakan akan menghabiskan waktu, toh, nah ini saya kembali ke moderator. Iya. Ketika nanti ini memang berkembang dan segala macamnya, kena kita keterbatasan waktu kan moderator sendiri bisa istilahnya kasarnya mengkat gitu Pak Ustadz. Ini tadi saya hamba kaitkan tadi. Jadi tadi ada yang bertanya, ceritanya Tapi mungkin ini dulu, Pak waktunya terlalu panjang, kesempatan yang lain mungkin tidak maksimal. Jadi pengennya Pak Harmen segera dipindahkan kepada yang lain gitu. Itu satu sisi. Tapi yang pertanyaan intinya, jadi gimana Pak, coba poinnya aja Pak, poinnya. Iya, dari tadi sudah katakan. Pertanyaan intinya, kita udah Allah Al-Quran, harus dibaca Al-Quran. Oh gitu. Tapi dalam perjalanannya. Iya. Nah, apa Pak? Ikut tahsin katanya. Iya. Ya Pak, insya Allah udah paham. Baik, untuk perbaikan saya. Ya. Sudah. Ya, kita ada Umahat. Ya, Umahat. Mohon izin Umahat tidak bisa langsung bertanya, dia pakai WA Tat. Mohon pakai WA ya. dibacakan. Online. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya punya anak usia 21 tahun. Oke. Saya suka mendapati anak saya ini suka menyendiri di luar rumah. Dia berpikir kalau semua masalah selesai bisa mengurangi kejenuhan. Saya suka bilang kalau itu bisikan setan. Hati-hati, banyak taus dan istighfar. Yang ingin saya tanyakan, anak-anak seumur itu apa harus banyak dinasihati atau bagaimana Ustadz? Jujur agak sedikit susah sih nasihati anak yang sudah dewasa. Saya lebih sering ngadu sama Allah agar diberi kelapangan sama anak-anak saya. Baik, saya ulang ya Bapak Ibu. Jadi ini ada seorang anak ya sering menyendiri, umurnya 21 tahun ya? 21 tahun. tahun. Berarti masih sudah bisa diajak bicara ya? Baik, gini. Pokoknya nanti Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memang akan menyampaikan kepada anak itu, selalu ya Allah mohon bimbing saya di jalan yang lurus. Lalu yang kedua ingat, tugas kita hanya menyampaikan. Coba diulang, istiqomah. Tapi ingat ya, tugas kita hanyalah menyampaikan. Jadi satu, mohon di jalan yang lurus. Yang kedua, mohon agar saya benar-benar hanya menyampaikan. Dan coba diulang-ulang, lihat efektivitasnya. Misalnya sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, apakah nanti ada perubahan atau tidak? Awas ya, mindset untuk merubah orang dihilangkan dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi tugas Bapak Ibu hanya menyampaikan. Tapi sebelum menyampaikan, dari awal ya Allah bimbing saya agar di jalan yang lurus. Setelah itu silakan sampaikan. Nah nanti lihat progresnya, ada perubahan atau tidak.
Misalnya kalau bulan depan saya ke sini, saya tolong ibu itu tanya ada perubahan atau tidak. Minimal kepada dirinya dulu, tenang di dalam menyampaikan itu. Ya, jelas Mas Bayu ya? Ya. Nah ini progresnya, maksudnya kita lihat progresnya. Silakan. Ya, silakan bapak-bapak yang lain mungkin ada yang ingin bertanya atau ingin memberikan tanggapan. Tadi ada yang bertanya belum? Tadi sudah ada yang mengangkat tangan? Ya, silakan. Oh, Mas Santo, ya. Oh, Mas Santo, silakan Mas. Baik, Ustaz, izin Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gini para jamaah, Ikhwafillah rahimakumullah, saya dari bidang dakwah termasuk Bayu. Kebetulan Pak Miftah nggak ada, jadi saya mewakili dari Ketua Bidang Dakwah yaitu Pak Miftah ingin menyampaikan. Jadi kajian di sini di Al-Qa ini udah kita kita susun secara sistemik dan secara silabus. Kalau yang kajian tafsir ya kita akan bahas antara ayat 1 dengan ayat yang lain dengan tafsir dan dengan pembacaan Arabnya. Begitu juga ada kajian tadabbur, ada kajian fikih. Fikih itu ada usul fikih, fikih muamalah, fikul waqi, fikih sosial banyak. Gitu ada banyak. Jadi kalau Ustadz Oka emang tazkiyatun nafs bidangnya. Jadi memang lebih ke untuk implementasi. Jadi langsung ke terjemahan itu memang udah kita koordinasi. Jadi kalau memang ada yang kurang berkenan mengenai ayatnya atau segala macam, kita ada punya kajian khusus lagi tuh Pak. Ada. Yang penting substansi dari ayat yang disampaikan oleh Ustadz Okal itu dimaksud adalah sama. Kalau mau mempertanyakan tentang bacaan Arabnya, silakan Bapak baca di handphone itu udah ada. Ya kan, tinggal dilihat situ. Jadi emang kita fokus ke implementasi karena terjemahannya juga pun kita baca gitu dan kita tidak menyalahkan walaupun secara lugoh susunan bahasa Arab itu banyak yang tidak termuat dalam aplikasi bahasa Indonesia, tapi kita itu udah ketahui secara bahasanya itu secara common sense tuh kita udah ngerti gitu. Ya. Jadi memang itu diperuntukkan untuk Ustaz seperti itu. Jadi mohon maaf apabila tadi pertanyaan Pak Armen itu untuk membacakan terjemahannya, nanti coba kita diskusikan di bidang dakwah. Baik. Jadi mohon maaf kita harus hormati adab majelis, adab dalam masjid, adab thalabul ilmi, apalagi adab terhadap guru yang mengajarkan. Itu saja Mas Bayu dari Tafadhol. Udah. Ya, jadi apa yang disampaikan Mas Santo, mohon izin Tat, kita ada kajian khusus Bapak Ibu. Artinya kajian umum itu biasa di pagi hari atau di sore hari. Tapi kalau kajian khusus ini artinya kita mendalami bidang tertentu yang kita sajikan di Masjid Al-Huwa. Yaitu ada tahsin yang tadi Bapak sudah sampaikan. Ada tahsin itu ada malam Rabu, malam Kamis. Sampai ada juga malam Ahad. Ada juga tafsir bersama Ustadz Agus Hermawan itu malam Ahad. Bahkan ada juga untuk akidah tauhid itu Senin malam. Jadi itu pilihan Ustaz. Kita ingin mengikuti kajian khusus ini untuk mendalami salah satu pengetahuan bidang agama di bagian yang mana yang kita ingin pahami. Jadi itu insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Pak Harmen, bisa mengikuti pilihan salah satu kajian khusus yang sudah disajikan oleh pengurus Masjid Al-Uhwah agar kita bisa memahaminya sesuai apa yang kita harapkan dan apa yang Allah harapkan juga. Baik. Mungkin begitu Ustaz. Ya. Baik, kalau gitu Umahat masih ada atau cukup? dilihat progresnya Bu ya nanti ya. Ya. Kita lihat progresnya, kalau Ibu niatnya mohon di jalan yang lurus terus tetap menyampaikan, ada perubahan nggak di anak, di suami, di istri seperti itu ya. Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita simpulkan sebentar. Oh ya, tadi Ibu ini nasihat yang baiknya seperti apa Ustadz? Oh, nasihatnya. ya sudah, pokoknya nasihatnya tidak sama saja seperti yang selama ini Ibu sampaikan, hanya niatnya dan doa di awal dirubah. Ya Allah, bimbing saya di jalan yang lurus, tolong bimbing saya dalam menasihati anaknya. Nanti Allah yang akan menggerakkan. Oh, gitu. Ya, dengan keyakinan itu insya Allah mulai biasanya akan ada perubahan. Ya, ini kan testimoni dari beberapa banyak jamaah yang mengalami hal yang sama lah seperti itu. Ya. Jadi yang dirubah bukan masalah bahasanya Bu ya, doanya sama niatnya, hanya menyampaikan. Insya Allah. Ya. Ya, cukup Bapak Ibu ya, udah hampir 7:30. Silakan Ustaz. Mungkin Baik. kesimpulan atau benang merah pada Baik. kajian. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mungkin sedikit closing statement ya. Ya. Jadi guru saya itu mengajarkan ginilah. Masuk ke umat sekarang ini adalah umat akhir zaman, ya. Secara ilmu, secara pengajian banyak. Tapi masuk ke jangan lupa,
sampaikanlah metode yang mudah dan benar, yang ketika dipraktekkan itu hasilnya bahagia dunia dan akhirat. Jadi saya tuh sebenarnya poinnya cuma sedikit itu. Jadi carilah metode yang mudah dan benar, yang hasilnya tolak ukurnya bahagia dunia dan akhirat. Saya takutnya Bapak Ibu bertahun-tahun ngaji tapi hati masih julid, masih sempit, marah-marah. Lalu terus refleksi Al-Qurannya kemana? Karena semua itu bukan dilihat dari ilmunya, tapi praktek akhlak di dalam menjalani kehidupan. Jadi kalau Bapak Ibu masih marah sama anak, sama keluarga, sama istri, sama tetangga, ya ayolah perlu koreksi. Bukan metode pengajaran yang salah ya, mungkin kita kurang mempraktekkan, kurang implementasi dari ayat-ayat yang selama ini kita pelajari. Paham ya Bapak Ibu sekalian ya? Jadi carilah metode yang mudah dan benar, yang dipraktekkan hasilnya bahagia dunia dan akhirat. Baik, dari saya cukup sekian. Saya kembalikan kepada Mas Bayu, silakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jazakallah khairan kasiran Ustadz atas pemaparan materi dan jawaban-jawaban yang insya Allah membuat kita semakin terbuka dalam melihat suatu masalah, yang dimana masalah itu adalah suatu ujian yang memang tidak perlu dirubah soalnya, tapi kita yang menghadapi ujian yang perlu merubah cara pandang terhadap soal ujian tersebut. Baik jamaah sekalian, semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bukan hanya saja menjadi ilmu yang bermanfaat, tapi bisa menjadi amal soleh buat kita, dan mudah-mudahan amal soleh yang sudah kita lakukan kepada orang lain menjadi amal jariah ketika kita sudah tidak ada nanti. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al haqqu min rabbika